Pemirsa, jeruk keprok soe dengan ciri bentuk, warna, dan cita rasa yang khas kini menjadi primadona sumber pendapatan ekonomi petani. Para petani yang merupakan warga di Kabupaten TTS pun mulai mengembangkan serta membudidayakan komoditi tersebut. Prok soe sudah banyak dikenal masyarakat namun masih langka di pasaran. Kondisi ini mendorong petani di sejumlah daerah di wilayah Kabupaten TTS mulai tekun membudidayakan komoditi jeruk keprok soe. Desa Ajobaki, Kecamatan Molo Utara yang merupakan salah satu sentra produksi jeruk keprok soe terus mengembangkan dan membudidayakan komoditi tersebut. Potensi pasar jeruk keprok menjanjikan dan bersaing dengan jeruk di daerah lain. Dari luas areal dan populasi yang terbatas, warga setempat kini sudah mengembangkan komoditi tersebut pada luas areal 20 hektar dengan populasi mencapai 20.000. Kepala Desa Ajobaki, Obed Falo, yang diwawancarai AFB TV pekan lalu mengatakan, pemerintah desa terus mendorong pengembangan jeruk keprok soe di kalangan warga petani. Warga petani diwajibkan menanam anakan minimal 10 hingga 50 pohon per kakak. Kantong produksi jeruk keprok. Sejauh ini apa yang sudah dilakukan pemerintah desa terhadap pengembangan jeruk keprok di daerah ini? Sebagai pemerintah desa, kami sangat menaruh perhatian terhadap tanaman jeruk ini sehingga pengembangannya kita menggerakkan masyarakat untuk kalau dapat semua masyarakat khususnya di Desa Ajobaki ini paling tidak harus memiliki tanaman jeruk khususnya jeruk keprok soe ini. Nah, untuk pengembangannya ini khususnya di masyarakat Desa Ajobaki dalam pendataan kami sampai dengan tahun 2015 ini sudah berkisar sekitar 20.000 pohon lebih. Ada di setiap masyarakat itu satu KK minimal itu 10 sampai dengan 50 pohon itu harus ada. Sementara petani Desa Ajobaki, Immanuel Baun, yang diwawancarai AFB TV secara terpisah mengaku sudah menanam jeruk keprok soe sejak tahun 1970. Hasilnya dipakai untuk kebutuhan ekonomi keluarga, juga bagi kebutuhan biaya anak sekolah. Tanam yang pertama dari tahun 70 itu saya ambil hasil jual dengan satu pohon 35.000 untuk biaya pendidikan. Biaya pendidikan sampai selesai, dan dia bukan hanya tiap tahun 35 tapi dia meningkat. Dan akhir-akhir ini yang ada ini bukan satu pohon 35 tapi ada yang sampai 1 juta. Hal senada dikemukakan petani lain, Meldiana Kasih, bahwa selain menjual kepada konsumen, ada bantuan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan TTS berupa fasilitas pengolahan buah jeruk, sehingga petani bisa memproduksi jus jeruk untuk dijual, dan hasil juga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan biaya anak sekolah. Ada 64 pohon yang sudah berproduksi dan tiap tahun itu kami panen. Kalau dulu itu kami panen yang buah bagus kami jual ke sana masih murah, tapi sekarang 1 kilo 25.000. Terus uangnya kami kasih sekolah anak, dan anak saya 3 orang ya. Dan dari hasil jeruk ini semula kami jual semuanya, tapi sekarang ada bantuan dari Dinas Pertanian, ada peralatan untuk pembuatan jus jeruk. Dari hasil penjualan Paul Celerek, AFB TV melaporkan.